Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Di sini saya dan juga teman-teman akan mempresentasikan bab ke-1 yang dimana akan membahas tentang kombinasi bisnis. Jadi, di sini kita harus memahami bahwa di era ekonomi modern, perusahaan tidak lagi tumbuh secara organik melalui ekspansi internal. Kenapa? Karena dengan ekspansi internal, itu nanti membutuhkan waktu yang lebih lama, yang dimana waktu adalah komoditas yang mahal. Dengan kombinasi bisnis, perusahaan atau grup bisa membeli waktu dan juga posisi pasar secara instan. Jadi, yang dilakukan itu adalah bukan sekedar kerjasama atau mungkin adalah sebuah transaksi, melainkan penataan ulang struktur pelaporan keuangan yang lebih kompleks. Jadi dengan kombinasi ini kita bisa menggabungkan dua perusahaan, dua grup yang dimana nantinya bisa lebih efektif dan juga efisien. Lalu di sini kita akan membahas tentang kombinasi bisnis itu dikelompokkan menjadi 3 tipe strategis. Yang pertama itu adalah integrasi horizontal, seperti penggabungan pada Exxon dan juga mobil. Jadi dia tuh bertujuan menciptakan efisiensi skala besar, yang dimana nantinya tuh tujuannya apa? Untuk mengurangi kompetitor agar bisa memperkuat penetrasi harga di pasar. Yang kedua itu ada integrasi vertikal. Contohnya ada CVS dan juga Caremark, yang dimana ini tuh sangat menarik karena perusahaan itu mencoba menguasai rantai nilainya. Dari perspektif biaya, ini tuh meminimalkan biaya transaksi antar perusahaan dan juga mengamankan pasokan yang ada. Lalu yang terakhir, kita tuh ada konglomerasi. Seperti Philip Morris yang masuk ke industri makan melalui Kraft. Di sini kata kuncinya adalah diversifikasi. Jadi, bagaimana caranya? Perusahaan itu ingin menghaluskan pendapatan mereka. Jika industri tembakau goyang, maka nantinya tuh masih ada yang menopang, yaitu industri pangan. Jadi saling nge-backup antara industri tembakau yang goyang dengan di-backup oleh industri pangan sebagai penopangnya. Lalu ada pula motivasi di balik kombinasi bisnis. Jadi mengapa sih perusahaan itu memilih jalur kombinasi bisnis? Ada beberapa keunggulan strategis. Yang pertama, keunggulan biaya. Dengan memperoleh fasilitas atau teknologi melalui akuisisi, seringkali lebih murah daripada melakukan riset dan juga pengembangan secara R&D atau secara mandiri, terutama di masa inflasi. Yang kedua, efisiensi operasional. Integrasi memungkinkan perusahaan untuk mengeliminasi biaya yang tumpang tindih dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Ada pula dengan diversifikasi resiko, terutama pada bentuk konglomerasi. Fluktuasi laba di satu sektor dapat diimbangi oleh sektor lainnya yang lebih stabil. Ada pula akses pasar dan juga sumber daya, dengan mempercepat penguasaan pangsa pasar tanpa harus memulai persaingan dari bawah. Jadi istilahnya kita di sini bisa untuk efisiensi waktu dan juga nanti itu hasilnya jelas lebih efektif dan juga mempermudah ke depannya. Jadi untuk mengapa sih kita tuh perlu repot-repot untuk akuisisi jika bisa bangun sendiri? Jawabannya adalah cost advance, yang dimana apalagi misalkan waktu inflasi, biaya itu membangun pabrik baru atau melakukan R&D dari nol itu seringkali lebih mahal biayanya dibandingkan ketika kita membeli entitas yang sudah memiliki aset. Apalagi asetnya tuh aset produktif dan juga pangsa pasarnya tuh jelas. Dengan hal ini, akuntansi itu bisa melihat bagaimana sih perusahaan itu mengoptimalkan pengembalian modal yang ada. Lalu kita di sini masuk kepada analisis data teknis. Jadi kalau misalkan kita tuh melihat dari laporan segmen dari General Electric tahun 2015, kita tuh nggak boleh loh hanya melihat angka akhir. Jadi kita tuh harus memperhatikan kolom elimination. Kenapa kok hal ini tuh penting? Karena pada poin ini itu terdapat angka minus di gambar yang tersedia. Misalkan nih, dalam suatu grup perusahaan atau satu grup perusahaan sering terjadi transaksi antara segmen.
Tanpa eliminasi, pendapatan kita akan terlihat berlebihan atau semu, terjadi double counting. Oleh karena itu, kita menerapkan rumus total konsolidasi sama dengan pendapatan segmen industri, kita tambah dengan kapital, kita kurangi dengan eliminasi. Dengan total pendapatan konsolidasi, ya, nantinya tuh kita bisa melihat bahwa segmen power dan juga aviation merupakan mesin utama. Namun, efisiensi grup sangat bergantung pada keakuratan kita melakukan eliminasi transaksi internal. Jadi, untuk tantangan terbesar saat ini adalah bukan hanya menjumlahkan angka, tapi bagaimana sih cara menentukan fair value antara nilai wajar saat akuisisi terjadi. Selisih antara harga bayar dengan nilai wajar yang nantinya akan melahirkan goodwill. Goodwill bukan sekedar angka pelengkap di neraca, melainkan representasi dari aset tak berwujud reputasi, sinergi dan juga potensi keuntungan masa depan yang kita beli. Nah, untuk lebih detailnya, lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh teman saya. Alasan terjadinya kombinasi bisnis yang pertama, keunggulan biaya. Lebih murah memperoleh fasilitas melalui kombinasi daripada membangun baru. Efisiensi biaya R&D terutama saat inflasi. Lalu untuk contohnya, akuisisi terhadap NCR untuk menekankan biaya riset. Lalu yang kedua, resiko lebih rendah. Membeli lini produk dan pasar yang sudah mapan lebih aman dibandingkan mengembangkan baru. Diversifikasi mengurangi risiko kebangkrutan. Solusi bagi industri dengan kelebihan kapasitas produksi, contohnya Toys R mengakuisisi Baby Superstore untuk diversifikasi. Lalu yang ketiga, mengurangi penundaan operasi. Fasilitas yang diakuisisi sudah operasional dan memenuhi regulasi. Menghindari keterlambatan pembangunan dan perizinan penting di industri berbasis teknologi, time to market kritis. Lalu yang keempat, menghindari pengambil alihan atau avoidance of takeovers. Perusahaan melakukan merger untuk mencegah diakuisisi pihak lain. Perusahaan kecil lebih rentan terhadap takeovers. Lalu yang kelima, akuisisi aset tidak berwujud. Mendapatkan paten, hak mineral, riset, database pelanggan, keahlian manajemen. Lalu untuk contohnya, IBM mengakuisisi Lotus atau nilai besar dialokasikan ke R&D. Lalu alasan lain yaitu seperti keuntungan pajak penghasilan atau warisan, faktor pribadi atau kepentingan manajemen. Lalu selanjutnya pertimbangan antitrust. Lalu yang pertama yaitu larangan praktik anti persaingan. Hukum antitrust melarang kombinasi bisnis yang menghambat persaingan, diawasi oleh Department of Justice dan Federal Trade Commission. Lalu untuk contohnya yaitu FTC memblokir merger Staples Office Depot pada tahun 1997. Lalu yang ketiga, pengawasan lembaga lain seperti perbankan, transportasi, utilitas tertentu, atau lisensi komunikasi. Lalu yang keempat, peran negara bagian, yaitu memiliki regulasi pengambil alihan sendiri. Beberapa negara bagian memberi pengecualian antitrust, misalnya untuk rumah sakit. Lalu yang kelima, yaitu perubahan interpretasi hukum. Penafsiran hukum dapat berubah antar administrasi dan lembaga. FTC dapat meninjau ulang kombinasi bisnis kapan saja. Pedoman terbaru memungkinkan argumentasi efisiensi biaya untuk mengimbangi potensi dampak anti persaingan. Selanjutnya, pengertian dari business combination yaitu istilah umum untuk penggabungan dua atau lebih entitas bisnis yang sebelumnya terpisah. Umumnya berbentuk akuisisi, yaitu perolehan aset produktif perusahaan lain atau perolehan mayoritas saham berhak suara untuk memperoleh pengendalian. Perusahaan yang diakuisisi tidak harus dibubarkan. Lalu untuk selanjutnya, akuisisi terjadi ketika satu perusahaan memperoleh aset perusahaan lain atau saham mayoritas untuk memperoleh kontrol operasional, seperti pembayaran yang dapat berupa kas, aset lain, atau sekuritas seperti saham, obligasi, dan lain sebagainya. Tidak selalu menyebabkan perusahaan yang diakuisisi bubar. Selanjutnya, merger. Satu perusahaan mengambil alih seluruh operasi perusahaan lain. Perusahaan yang diambil alih dibubarkan, hanya satu entitas yang tetap bertahan. Secara teknis, kombinasi bisnis di mana semua perusahaan kecuali satu berhenti beroperasi.
Selanjutnya konsolidasi, dibentuk perusahaan baru untuk mengambil alih aset dan operasi dua atau lebih perusahaan. Semua perusahaan lama dibubarkan, perusahaan baru menjadi pemilik aset bersih seluruh entitas sebelumnya. Alternatif struktur yaitu jika perusahaan yang diakuisisi tidak dibubarkan, perusahaan pengakuisisi menjadi holding company, perusahaan yang diakuisisi menjadi anak perusahaan. Makna dalam akuntansi yaitu istilah merger dan konsolidasi memiliki makna teknis dalam hukum dan akuntansi. Lalu untuk konsolidasi digunakan untuk proses penggabungan laporan keuangan induk dan anak perusahaan. Penyusunan laporan keuangan konsolidasinya setelah kombinasi hanya satu entitas hukum atau akuntansi yang bertahan dalam merger atau konsolidasi. Lalu untuk perbedaan merger dan konsolidasi yaitu kalau untuk merger satu perusahaan bertahan, sedangkan konsolidasi semua perusahaan lama bubar. Lalu untuk merger tidak membentuk perusahaan baru, sedangkan konsolidasi membentuk perusahaan baru. Kemudian kita akan masuk ke konsep dari kombinasi bisnis. Nah, prinsip akuntansi yang didefinisikan oleh GAP itu yaitu suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi itu memperoleh kendali atas satu atau lebih sebuah bisnis. Nah, transaksi yang terkadang disebut sebagai penggabungan sejati atau penggabungan yang setara juga merupakan kombinasi bisnis. Nah, penggabungan bisnis itu ketika induk perusahaan itu nantinya membeli kurang dari 100% kepemilikan saham, namun lebih dari 50% kepemilikan saham. Dan perusahaan itu nantinya bisa menjadi anak perusahaan dari sang induk, ataupun bisa menjadi satu dengan perusahaan induk, ataupun bisa menjadi perusahaan entitas baru. Kemudian ada sejarah dari bisnis kombinasi. Nah, pada zaman dulu itu menggunakan metode pooling method, yaitu penggabungan kepentingan. Nah, dikarenakan menggunakan penggabungan kepentingan, maka tidak dicatat sebagai membeli aset, namun menggabungkan kepentingan. Jadi hanya mencatat book value, bukan fair value. Dan tidak mencatatkan goodwill. Kemudian ada purchase method. Nah, di purchase method itu berfokus pada harga beli, bukan persentase kendalinya. Kemudian goodwill yang dicatat itu hanya sebagian dari besaran uang yang dibeli, jadi bukan keseluruhan valuasi perusahaan. Untuk itu, di masa sekarang metode yang digunakan yaitu akuisisi method, menggunakan menilai aset dengan fair value-nya, berfokus pada pengaruh atau kendali atas perusahaan. Ini berbeda dengan purchase method yang sebelumnya yang hanya berfokus pada harga beli. Jika yang sekarang akuisisi method itu berapa persen kepemilikan. Kemudian pencatatan goodwill itu dicatat dari nilai seluruh valuasi perusahaan. Kemudian ada biaya-biaya tambahan ketika penerbitan saham jika menggunakan pembayaran menggunakan saham, pengakuisisian penggunaan saham nantinya akan mengurangi paid-in capital atau kios sahamnya. Kemudian ada pencatatan biaya langsung maupun tidak langsung yang nantinya akan mengurangi biaya investasi di perusahaan. Nah, untuk berikutnya ada accounting for combination as acquisition example. Jadi ini contohnya. Nah, pada tanggal 1 Juli 2016 Pop Corporation menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai par $10 untuk mengambil alih aset bersih Sun Corporation. Harga pasar saham Pop pada tanggal tersebut adalah $16 per lembar. Jadi langkah yang pertama, Pop mencatat investasi berdasarkan nilai pasar saham yang diterbitkan. Nah, jadi jurnalnya yang pertama investment in Sun Corporation
sebesar 1.600.000. Ini dari mana? Dari saham 100.000 saham dikali nilai pasar saham, yaitu $16. Jadi hasilnya 1.600. Nah, di harga common stocknya adalah 100.000 di kredit, kemudian additional in-paid capital sebesar 600.000. Nah, kenapa ada additional in-paid capital? Jadi ini ya, selisih antara common stock sama investment in Soncorp itu dicatat sebagai additional in-paid capital. Jadi begitu. Nah, untuk selanjutnya langkah yang kedua yaitu mencatat biaya langsung dan biaya registrasi. Diketahui biaya tambahan dalam akuisisi Pub Corporation juga mengeluarkan biaya tunai tambahan sebagai berikut. Ada biaya registrasi dan penerbitan saham, terdiri dari biaya SEC sebesar $5.000, biaya akuntan terkait registrasi sebesar $10.000, dan biaya pencetakan seriwat saham sebesar $25.000. Ternyata $40.000. Biaya langsung lainnya biaya perantara atau vendor fees dan konsultan sebesar $80.000. Jadi yang kedua ada mencatat biaya langsung dan biaya registrasi. Di sini sesuai aturan GAP, biaya konsultan diakui sebagai beban, sedangkan biaya registrasi mengurangi modal di setor. Jadi akunnya ada investment expense yaitu 80.000 dari biaya tadi ya, yang biaya perantara dan konsultan, dan additional in-paid capital sebesar 40.000 di debit, dan kemudian ditambahkan di akunnya additional in-paid capital di kredit sebesar 120.000. Nah, untuk selanjutnya ada pembukuan oleh Pop Corp untuk saat mengakuisisi Sound Corporation. Jadi investment dari Sound Corp ini dipindah ke kredit. Jadi kan awalnya investment ini kan di debit ya. Nah, setelah dibukukan saat di akuisisi ini dipindah ke kredit. Nah, saat mengakuisisi kan kita juga mengakui kewajiban-kewajibannya kan. Selain aset kita juga mengakui kewajiban-kewajiban dari Sound Corporation tadi. Jadi kita mengakui receivable, inventory, spend asset, goodwill, dan kita juga mengakui akun payable atau utang atau notes payable-nya juga. Nah, begitu. Oke. Baik, selanjutnya ada recording fair value in an acquisition atau pencatatan nilai wajar dalam akuisisi. Jadi langkah pertama yang paling fundamental dalam mencatat sebuah akuisisi adalah menentukan nilai wajar atau fair value dari seluruh aset berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, serta liabilitas yang diambil alih dalam kombinasi bisnis tersebut. Proses ini merupakan tugas yang sangat besar, namun biasanya sebagian besar analisis sudah dilakukan sejak tahap negosiasi merger. Perusahaan umumnya akan menggunakan jasa penilaian independen dan pakar valuasi untuk memastikan akurasi nilai tersebut. Nah, berdasarkan pedoman GAAP ASC 820-10, terdapat 3 tingkat keandalan dalam estimasi nilai wajar yang harus kita pahami. Level yang pertama, nilai wajar yang didasarkan pada harga pasar yang sudah mapan dan teramati. Level yang kedua yaitu menggunakan nilai kini atau present value dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan berdasarkan ukuran yang dapat diamati, seperti suku bunga utama. Level yang ketiga mencakup estimasi yang diturunkan secara internal oleh perusahaan. Nah, penting untuk diingat bahwa kita mencatat aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendalian menggunakan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nilai wajar ini harus ditentukan untuk semua aset dan liabilitas teridentifikasi, terlepas dari
apakah item tersebut sebelumnya sudah dicatat atau belum di buku perusahaan yang diakuisisi. Sebagai contoh, jika perusahaan yang diakuisisi sebelumnya membebankan biaya pengembangan paten atau cetak biru, pihak pengakuisisi tetap harus menentukan nilai wajar pada aset tidak berwujud tersebut saat proses akuisisi berlangsung. Terkait aspek kontingensi, aset dan liabilitas yang muncul dari peristiwa masa depan harus diakui pada nilai wajar jika nilainya dapat diestimasi secara wajar. Jika tidak bisa diestimasi secara wajar, maka pengakuan yang mengikuti pertemuan untuk umum FASB tentang kontingensi, di mana biasanya litigasi hanya diakui jika kerugian bersifat mungkin, probable, dan jumlahnya dapat diestimasi. Namun ada beberapa pengecualian terhadap penggunaan nilai wajar murni. Item seperti aset dan liabilitas pajak, tangguhan, imbalan kerja, pensiun, dan sewa harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan panduan normal masing-masing, bukan semata-mata nilai pasar saat itu. Nah, terkait mengenai goodwill, jadi kita tidak memberikan nilai pada goodwill yang sudah ada di buku perusahaan yang diakuisisi karena itu adalah aset yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah. Kemudian goodwill baru dihitung secara langsung sebagai selisih lebih antara total imbalan yang diberikan, termasuk nilai wajar kepentingan non-pengendali dengan nilai wajar neto dari aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Jadi di slide ini kita akan membahas mengenai identifiable intangible assets dalam business combination. Jadi identifiable intangible assets itu adalah aset tidak berwujud yang bisa diidentifikasi saat terjadi akuisisi perusahaan. Jadi walaupun bentuknya itu tidak terlihat secara fisik, tetapi aset ini itu tetap memiliki nilai ekonomi untuk perusahaan. Nah, aset tak berwujud ini bisa diakui terpisah dari goodwill jika memenuhi salah satu dari dua syarat. Yang pertama adalah aset itu berasal dari hak kontraktual ataupun hak hukum. Lalu yang kedua, aset itu bisa dipisahkan atau artinya itu bisa dijual, dialihkan, ataupun dilisensikan secara terpisah dari perusahaan. Nah, contoh paling mudah dari intangible assets ini adalah merek dagang, hubungan pelanggan, lisensi, ataupun teknologi. Nah, hal-hal seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu adalah alasan kenapa suatu perusahaan itu bisa memiliki nilai yang tinggi saat diakuisisi. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis identifiable intangible assets. Jadi dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama itu ada marketing related intangible assets yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran dan juga kekuatan brand perusahaan. Contohnya ada trademark, trade name, domain internet, ataupun perjanjian non-kompetisi. Intinya, untuk marketing related intangible assets ini adalah semua yang membuat perusahaan itu memiliki identitas dan posisi yang kuat di pasar. Lalu yang kedua ada customer related intangible assets, yaitu yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Contohnya adalah daftar pelanggan, kontrak dengan pelanggan, dan hubungan pelanggan jangka panjang. Nah, aset ini tuh termasuk aset yang penting karena dia itu menunjukkan potensi pendapatan di masa depan. Lalu yang ketiga, ada artistic related intangible assets, yaitu aset yang berasal dari karya kreatif yang dilindungi oleh hak cipta. Misalnya itu ada buku, musik, film, foto, ataupun karya audio visual. Kategori ini itu sering muncul di industri media dan juga hiburan. Lalu yang keempat, ada kategori contract-based intangible assets. Jadi aset ini itu timbul dari perjanjian ataupun kontrak hukum. Contohnya adalah lisensi, perjanjian royalti, franchise, dan juga lease agreement. Nilainya itu berasal dari hak dan juga kewajiban yang sudah disepakati secara legal. Lalu yang terakhir ada teknologi based intangible asset yang mana ini itu berkaitan dengan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya adalah teknologi yang sudah dipatenkan, software komputer, dan juga database. Di slide ini kita akan membahas mengenai contingent consideration atau imbalan kontingensi dalam akuisisi. Jadi contingent consideration sendiri itu bisa
disebut sebagai pembayaran tambahan kepada pemilik lama perusahaan yang diakuisisi. Tapi pembayarnya itu tidak langsung pasti karena akan bergantung pada kondisi perusahaan di masa depan. Misalnya perusahaan yang diakuisisi itu harus mencapai target laba atau penjualan terlebih dahulu. Nah, kenapa konsep ini itu dipakai? Tujuannya itu biasanya untuk menjembatani perbedaan valuasi antara penjual dan juga pembeli. Jadi, kalau misalkan penjual itu yakin perusahaannya bakal memiliki performa yang bagus, mereka itu bisa mendapatkan tambahan pembayaran nanti di masa depan. Selain itu, ini juga bisa memotivasi manajemen lama atau pemilik lama supaya tetap menjaga kinerja perusahaan setelah diakuisisi. Nah, bentuknya sendiri itu bisa macam-macam. Bisa berupa kas, aset lain, utang, ataupun bahkan saham. Nah, yang penting pada saat di tanggal akuisisi, contingent consideration ini harus diukur sebesar fair value dan dicatat sebagai bagian dari total nilai akuisisi. Artinya, perusahaan sendiri itu perusahaan pengakuisisi itu harus memperkirakan secara andal berapa kemungkinan pembayaran di masa depan. Selanjutnya, secara akuntansi, contingent consideration itu bisa diklasifikasikan sebagai ekuitas ataupun sebagai liabilitas. Nah, jika diklasifikasikan sebagai ekuitas, biasanya itu penyelesaiannya dalam bentuk saham. Jadi, misalkan perusahaan itu setuju untuk memberikan saham tambahan jika target laba itu tercapai. Nah, dalam kasus ini, nilainya itu tidak direvaluasi setiap periode, jadi begitu diakui di awal, nilainya itu akan tetap sampai kontingensinya diselesaikan. Nah, sebaliknya, jika diklasifikasikan sebagai liabilitas, biasanya itu dalam bentuk kas atau aset lain. Nah, yang ini yang diklasifikasikan sebagai liabilitas ini harus direvaluasi setiap tanggal pelaporan. Nah, jika estimasi nilainya berubah, maka perubahan itu akan masuk ke laba rugi sebagai gain atau loss. Nah, maka dari itu biasanya atau terkadang laba perusahaan itu bisa naik atau turun karena penyesuaian di contingent consideration ini. Lalu setelah sebuah akuisisi itu terjadi, perusahaan itu harus membandingkan antara biaya perolehan investasi dengan nilai wajar aset neto teridentifikasi. Nah, kalau misalkan biaya perolehan itu lebih besar daripada net fair value asset, selisihnya itu akan dicatat sebagai goodwill. Nah, goodwill ini akan mencerminkan hal-hal seperti reputasi perusahaan, sinergi bisnis, atau keunggulan strategis. Tetapi kalau yang terjadi itu sebaliknya, yaitu net fair value itu lebih besar daripada harga beli atau harga perolehan, maka itu akan disebut sebagai bargain purchase. Artinya, perusahaan itu dibeli di bawah nilai wajarnya. Nah, selisihnya nanti akan diakui sebagai keuntungan di laba rugi. Jadi, di dalam akuntansi akuisisi, tidak hanya harga beli atau harga perolehan yang penting, tetapi juga bagaimana menilai aset dan juga kewajiban secara wajar, supaya laporan keuangan itu mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Di sini saya akan menjelaskan illustration of an acquisition. Dalam kombinasi bisnis atau business combination, perusahaan pengakuisisi harus mencatat seluruh aset dan liabilitas perusahaan yang diakuisisi sebesar nilai wajarnya atau fair value pada tanggal akuisisi sesuai standar akuntansi atau metode akuisisinya. Langkah utama dalam pencatatan akuisisi yang pertama ada tentukan harga perolehan atau purchase price yang dibayarkan seperti kas, saham, dan instrumen lain. Dari nilai seluruh aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil pada fair value. Bandingkan jika harga perolehan lebih besar daripada nilai wajar aset netonya, hal ini mengakibatkan timbulnya goodwill. Lalu, nilai wajar aset neto lebih besar dari harga perolehan, akhirnya timbul gain from bargain purchase. Yang pertama ada kasus goodwill. Pada kasus pertama ini, perusahaan membayar total investasi sebesar $1.400.000, sedangkan nilai wajar aset neto yang diperoleh hanya $1.200.000, yang artinya perusahaan membayar lebih tinggi daripada nilai
wajar aset bersih yang diperoleh. Selisih tersebut dicatat sebagai goodwill. Makna goodwill ini mencerminkan reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, kualitas manajemen, potensi laba masa depan, sinergi usaha. Goodwill dicatat sebagai aset tidak berwujud atau intangible asset. Nah, untuk yang case kedua ini ada bargain purchase. Pada kasus kedua ini harga perolehan hanya $1 juta, sedangkan nilai wajar asetnya itu yang diperoleh sebesar $1.200.000, yang artinya perusahaan memperoleh aset bersih dengan harga lebih rendah dari nilai wajarnya, sehingga muncul gain from bargain purchase sebesar $200 yang diakui sebagai keuntungan dalam laporan laba rugi. Bargain purchase ini jarang terjadi, biasanya disebabkan oleh yang pertama penjualan terpaksa atau distress sale, yang kedua kondisi ekonomi buruk, dan yang terakhir perusahaan target mengalami kesulitan keuntungan. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan the goodwill controversy. GAAP ASC 35020 mendefinisikan goodwill sebagai kelebihan biaya investasi atas nilai wajar aset bersih yang diterima. Secara teoritis, ini adalah ukuran nilai sekarang dari proyeksi laba masa depan perusahaan gabungan di atas laba normal bisnis serupa. Estimasi goodwill membutuhkan spekulasi yang cukup besar. Oleh karena itu, jumlah yang dikapitalisasi sebagai goodwill adalah bagian dari harga pembelian yang tersisa setelah semua aset dan kewajiban berwujud dan tidak berwujud lainnya yang dapat diidentifikasi setelah dinilai pada nilai wajarnya. Oke, di sini ada recognizing and measuring impairment loss. Jadi berdasarkan standar akuntansi ASC 350/20, goodwill ini tidak diamortisasi setiap tahun, tetapi harus diuji apakah mengalami penurunan nilai atau tidak. Nah, uji ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwasanya nilai goodwill yang tercatat di laporan keuangan itu masih mencerminkan nilai ekonomi yang sebenarnya. Di sini ada dua tahap. Yang pertama, di situ perbandingan nilai buku dan nilai wajar. Nah, di sini pada tahap pertama perusahaan itu membandingkan nilai buku atau carrying value yang sudah termasuk goodwill dengan nilai wajar atau fair value pada tingkat unit pelaporan. Jadi, jika nilai wajar lebih kecil dari nilai buku, maka terdapat indikasi bahwa goodwill itu mungkin mengalami penurunan nilai dan perusahaan harus melanjutkan ke tahap kedua. Namun, jika nilai wajar lebih besar atau sama dengan nilai buku, maka tidak ada kerugian yang perlu diakui. Lalu yang selanjutnya di sini ada step kedua, yaitu mengukur kerugian. Nah, pada tahap kedua ini, perusahaan itu menghitung besarnya kerugian dengan membandingkan nilai buku goodwill dengan nilai wajar yang tersirat pada goodwill. Jika nilai buku goodwill lebih besar daripada nilai wajarnya, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian penurunan nilai. Nah, kerugian yang diakui ini tidak boleh melebihi nilai buku goodwill dan tidak dapat dibalik di periode berikutnya. Lalu yang selanjutnya di sini ada cara menentukan nilai wajar tersirat goodwill. Jadi nilai wajar tersirat goodwill itu dihitung dengan cara mengalokasikan nilai wajar unit pelaporan ke seluruh aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi. Setelah seluruh aset dan liabilitas dialokasikan, sisa nilai yang belum teralokasi itu dianggap sebagai nilai wajar tersirat goodwill. Selanjutnya di sini ada menentukan fair value. Jadi fair value sendiri itu merupakan nilai yang dapat diperoleh dalam transaksi yang wajar antara pihak yang independen pada saat ini. Nah, penentuan nilai wajar ini dapat menggunakan harga pasar yang tersedia, harga aset serupa, atau teknik valuasi seperti menghitung present value arus kas masa depan dan menggunakan multiple laba atau pendapatan. Lalu yang selanjutnya di sini ada frekuensi pengujian. Nah, goodwill itu harus diuji minimal satu kali dalam 1 tahun. Namun pengujiannya itu harus dilakukan lebih sering apabila terdapat kondisi tertentu seperti perubahan hukum atau kondisi bisnis yang signifikan, tindakan negatif regulator, lalu peningkatan persaingan secara tiba-tiba, kehilangan manajemen kunci, kemungkinan unit akan dijual, atau ketika terjadi pengujian recoverability aset sesuai dengan ASC 360/10. Lalu yang selanjutnya di sini ada amortization versus non-amortization. Jadi perlakuan akuntansi untuk aset tidak berwujud itu tergantung pada apakah aset tersebut itu memiliki umur manfaat terbatas atau tidak terbatas.
Yang pertama di sini ada intangible dengan umur manfaat terbatas. Jadi aset tidak berwujud yang memiliki umur manfaat terbatas itu harus diamortisasi selama masa manfaatnya. Nah, metode amortisasi yang digunakan itu harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi aset tersebut. Jika pola tidak dapat ditentukan secara jelas, maka digunakan metode garis lurus, yaitu membagi beban secara merata setiap periodenya. Lalu yang selanjutnya di sini ada intangible dengan umur manfaat tidak terbatas. Nah, aset tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas itu tidak perlu diamortisasi. Namun aset tersebut itu harus diuji secara berkala untuk mengetahui apakah terjadi penurunan nilai. Nah, jika di kemudian hari dapat ditentukan umur manfaatnya, maka aset tersebut mulai diamortisasi sejak saat itu. Oke, di sini ada disclosure requirements atau pengungkapan. Jadi dalam GAAP, perusahaan itu diwajibkan memberikan pengungkapan yang signifikan terkait kombinasi bisnis agar laporan keuangannya itu menjadi transparan dan informatif bagi pengguna laporan. Nah, pengungkapan tersebut itu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pengungkapan pada periode terjadinya kombinasi, pengungkapan jika kombinasi terjadi setelah periode pelaporan tetapi sebelum laporan diterbitkan, lalu pengungkapan jumlah sementara atau provisional amounts, serta pengungkapan atas penyesuaian yang berkaitan dengan kombinasi bisnis. Nah, lalu di sini informasi yang harus diungkapkan saat kombinasi bisnis terjadi itu pada perusahaan itu harus mengungkapkan informasi umum seperti nama dan juga deskripsi perusahaan yang diakuisisi, tanggal akuisisi, persentase saham yang diperoleh, alasan dilakukannya akuisisi, serta bagaimana sih perusahaan itu memperoleh kendali atas entitas tersebut. Perusahaan juga harus mengungkapkan informasi terkait goodwill atau keuntungan pembelian murah atau bargain purchase, termasuk nilai dan bentuk imbalan yang diberikan dalam transaksi tersebut. Selain itu, harus dijelaskan juga secara rinci mengenai aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, serta adanya non-controlling interest jika ada. Jika terdapat pengurangan allowance pajak, tangguhan akibat kombinasi bisnis, hal tersebut juga wajib diungkapkan. Lalu perusahaan itu juga harus menjelaskan transaksi yang terpisah dari kombinasi bisnis, termasuk jika terjadi step acquisition atau akuisisi bertahap. Nah, khusus untuk perusahaan publik diwajibkan menyajikan informasi pro forma tambahan untuk menunjukkan bagaimana sih dampak kombinasi bisnis tersebut terhadap laporan keuangan seolah-olah transaksi terjadi di awal periode. Lalu di sini ada penyajian goodwill. Jadi menurut AST 350/20, goodwill itu harus disajikan secara terpisah dalam neraca agar dapat dibedakan dari aset tidak berwujud lainnya. Jika terjadi kerugian impairment goodwill, kerugian tersebut juga harus disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi kecuali jika impairment tersebut berkaitan dengan discontinue operation. Nah, penyajian yang terpisah ini tuh bertujuan agar pengguna laporan keuangan itu dapat melihat dengan jelas dampak goodwill terhadap posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya di sini ada pengungkapan aset tidak berwujud atau intangible assets. Jadi di sini ada dibagi jadi 3, yaitu saat perolehan. Nah, pada saat aset tidak berwujud diperoleh, perusahaan itu harus memberikan pengungkapan yang berbeda tergantung apakah aset tersebut diamortisasi atau tidak. Untuk intangible yang diamortisasi, perusahaan itu harus mengungkapkan total nilai aset tersebut dan pembagiannya per kelas utama, nilai residu yang signifikan jika ada, serta rata-rata tertimbang periode amortisasinya. Untuk intangible yang tidak diamortisasi, perusahaan itu harus mengungkapkan total nilai dan pembagian per kelas utamanya. Lalu di sini ada pengungkapan jika diperlukan untuk aset penelitian dan pengembangan atau R&D yang langsung dihapuskan, serta informasi mengenai periode sebelum perpanjangan atau extension jika ada. Jika terdapat beberapa kombinasi bisnis yang secara individu tidak material, tetapi secara keseluruhan material, maka perusahaan tetap harus mengungkapkannya secara agregat. Lalu untuk setiap periode pelaporan, di sini pada perusahaan itu harus memperbarui informasi terkait aset tidak berwujud. Untuk intangible yang diamortisasi harus diungkapkan nilai bruto dan akumulasi amortisasi, total beban amortisasi selama periode berjalan, serta estimasi beban amortisasi untuk 5 tahun ke depan. Lalu untuk intangible yang tidak diamortisasi harus diungkapkan juga total nilai tercatat dan pembagian per kelas utama. Selain itu, perusahaan itu juga harus menjelaskan kebijakan akuntansi terkait biaya perpanjangan, bahwasanya jika terjadi perpanjangan harus diungkapkan jumlah biaya yang dikeluarkan serta rata-rata periode sebelum perpanjangan berikutnya. Lalu yang terakhir di sini jika terjadi impairment intangible.
Jadi apabila terjadi impairment pada aset tidak berwujud, perusahaan itu wajib mengungkapkan deskripsi aset yang mengalami penurunan nilai dan penyebab terjadinya impairment tersebut. Perusahaan itu juga harus menjelaskan jumlah kerugian yang diakui dan metode yang digunakan dalam menentukan fair value-nya. Selain itu harus disebutkan juga di bagian mana dalam laporan laba rugi kerugian tersebut dicatat serta segmen pelaporan yang terjadi jika ada. Jadi goodwill ini diuji penurunan nilainya menggunakan metode 2 tahap dan tidak boleh dilakukan pembalikan atas kerugian impairment yang telah diakui. Aset tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas harus diamortisasi, sedangkan yang memiliki umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi namun diwajibkan untuk diuji impairment secara berkala. Dan GAAP ini tuh mengatur pengungkapan secara sangat rinci untuk kombinasi bisnis, goodwill dan juga aset tidak berwujud agar laporan keuangan ini menjadi transparan, relevan, dan memberikan informasi yang lengkap kepada para pengguna laporan keuangannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Nah, latar belakang lahirnya SOX ini sendiri adalah karena krisis kepercayaan investor akibat skandal besar seperti Enron dan juga WorldCom dan jatuhnya KAP Arthur Andersen. Nah, undang-undang ini mengubah landscape laporan keuangan yang bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum yang ketat. Nah, ini ada beberapa alasan dari reformasi SOX itu sendiri. Yang pertama ada pembentukan PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board. Nah, sebelum SOX lahir ini, profesi akuntan publik sebagian besar mengatur dirinya sendiri. SOX membentuk PCAOB sebagai badan pengawas sektor swasta di bawah SEC untuk menetapkan standar audit, pengendalian kualitas, dan etika bagi auditor perusahaan publik. Yang kedua ada independensi auditor yang ketat. Nah, auditor itu dilarang memberikan jasa non-audit tertentu seperti konsultasi IT atau jasa penilaian kepada klien audit mereka. Nah, hal ini itu dilakukan untuk menjaga konflik kepentingan di mana auditor mungkin pura-pura tidak tahu terhadap kesalahan laporan keuangan demi mempertahankan nilai kontrak konsultasi yang menguntungkan bagi dirinya sendiri. Yang terakhir ada tanggung jawab Dewan Direksi dan juga Komite Audit. Nah, SOX ini mewajibkan Komite Audit, bagian dari Dewan Direksi, terdiri dari anggota yang independen secara finansial. Mereka bertanggung jawab langsung atas penunjukan, kompensasi, dan pengawasan pekerja kantor akuntan publik. Selanjutnya ada tanggung jawab eksklusif manajemen, yaitu seksi 302 dan juga 404. Nah, berdasarkan contoh laporan Chevron yang ada pada teks di buku tersebut, manajemen kini memiliki beban pembuktian yang berat. Yang pertama ada sertifikasi CEO dan CFO. Nah, pemimpin tertinggi perusahaan itu harus mendatangani pernyataan bahwa laporan keuangan telah akurat. Jika ditemukan kecurangan yang disengaja, mereka bisa menghadapi tuntutan pidana atau penjara. Kedua ada pengendalian internal atau internal controls. Nah, ini manajemen harus merancang, mengimplementasikan, dan melaporkan efektivitas pengendalian internal mereka. Auditor eksternal kemudian harus memberikan opini apakah sistem pengendalian tersebut memang berjalan dengan baik dan benar. Selanjutnya ada peningkatan transparansi dan kecepatan pelaporan. Pertama ada off balance sheets. Nah, ini tuh perusahaan wajib mengungkapkan pengaturan pembiayaan yang tidak tercatat di neraca utama. Ini tuh teknik yang digunakan Enron untuk menyembunyikan utang mereka. Selanjutnya ada formulir 8 strip K. Jika terjadi peristiwa penting seperti pengunduran diri direktur atau akuisisi besar, perusahaan itu harus melaporkannya kepada SEC dalam waktu yang jauh lebih singkat dari sebelumnya agar investor mendapatkan informasi terkini secara real time. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan kesimpulan. Jadi, penggabungan usaha terjadi ketika dua atau lebih usaha yang terpisah bergabung menjadi satu entitas akuntansi. Berdasarkan standar akuntansi saat ini, seluruh penggabungan usaha itu dicatat menggunakan metode akuisisi, yaitu dengan mengukur aset dan liabilitas yang diambil alih sebesar fair value pada tanggal akuisisi. Nah, selisih antara harga perolehan dan nilai wajar aset bersih menghasilkan yang namanya goodwill atau gain from bargain purchase. Selain itu, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memadai terkait transaksi akuisisi dalam laporan keuangan. Dengan demikian, pencatatan penggabungan usaha menekankan prinsip nilai wajar, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.